Pertama, jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi SAW dan para sahabat. Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memiliki beberapa perbedaan, antara lain cara penyebaran. Di era Nabi Muhammad SAW, penyebaran Islam dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sedangkan di era para sahabat, penyebaran Islam dilakukan melalui dakwah, pendidikan, dan perdagangan. Sistem pemerintahan. Di era Nabi Muhammad SAW, sistem pemerintahan Islam masih dalam tahap awal dan belum sempurna. Sedangkan di era para sahabat, sistem pemerintahan Islam mulai berkembang dan lebih teratur. Hukum. Di era Nabi Muhammad SAW, hukum Islam masih dalam tahap pembentukan dan banyak diputuskan berdasarkan wahyu. Sedangkan di era para sahabat, hukum Islam mulai dikodifikasi dan dijelaskan secara lebih rinci. Kehidupan sosial. Di era Nabi Muhammad SAW, kehidupan sosial masyarakat Islam masih sederhana dan banyak dipengaruhi oleh tradisi jahiliyah. Sedangkan di era para sahabat, kehidupan sosial masyarakat Islam mulai berkembang dan lebih modern. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Meskipun ada perbedaan, Islam tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Sikap yang seharusnya dimiliki dalam menghadapi konflik di antara sahabat adalah dengan bersikap sabar, bijaksana, dan berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan damai. Kita harus berusaha untuk memahami sudut pandang masing-masing pihak dan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Kajian tentang Islam di era Nabi SAW dan para sahabat sangat penting karena dapat memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam dan bagaimana Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat belajar dari contoh-contoh para sahabat dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Selain itu, mempelajari sejarah Islam juga dapat memperkuat iman dan keyakinan kita.
Ketiga, jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi SAW dan para sahabat sangat penting. Kajian tentang Islam di era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sangat penting karena memberikan akses ke sumber-sumber ajaran Islam yang otentik, memberikan pemahaman tentang konteks sejarah dan sosial, memberikan teladan terbaik dalam mengamalkan Islam, menghindari kesalahpahaman dan ekstremisme, memberikan inspirasi untuk memperbaiki diri dan masyarakat, serta menjadi landasan untuk pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Keempat, jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Awal perpecahan umat Islam beberapa menjadi sekte adalah proses yang kompleks dan bertahap yang dihapuskan pada perbedaan politik teologis dan interpretasi hukum Islam yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi. Beberapa faktor utama yang menyebabkan perpecahan ini adalah: 1. Masalah kepemimpinan atau Khalifah. 2. Perbedaan teologis dan interpretasi hukum. 3. Faktor politik dan sosial. 4. Perkembangan sekte-sekte utama. Kelima, jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan nilai radhiyallahu anhum. Di antara sahabat yang tegar tatkala mendengar berita kewafatan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tegarnya terbukti dengan makam Abu Bakar lebih tinggi dari Umar bin Khattab sebab tidak sampai menyebabkannya bertindak secara tidak wajar, ikhlas berkorban dengan jiwa dan hartanya untuk menyebarkan ajaran Islam, memiliki akhlak baik seperti keberanian, kekuatan pendirian, serta kesabaran. Umar bin Khattab berani menegakkan kebenaran tertulis di hadis riwayat Tirmidzi yang artinya sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan dan hati Umar, mampu mengatur dan mengelola negara dengan baik. Utsman bin Affan bijak dalam mengelola urusan umat Islam seperti di saat umat Islam yang hampir bunuh-membunuh karena perbedaan cara baca Al-Quran. Utsman menulis ulang Al-Quran ke dalam suatu mushaf. Yalai bin Abu Thalib rela berkorban, bijaksana dan membela kebenaran serta mendukung Islam. Terbukti saat perang Siffin, Yalai meminimalisir korban dengan sepakat untuk bertahkim dan rela melepas gelar Amirul Mukminin demi meminimalisir korban dari perang tersebut.